Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati segenap takmir Masjid Nurul Iman Bumiayu, yang saya hormati pula panitia kajian Ahad pagi Masjid Nurul Iman Bumiayu, kaum muslimin muslimah, Bapak Ibu, saudara-saudariku jamaah majelis taklim yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, Allah taala kembali memberi kemudahan kepada kita untuk berkumpul di majelis taklim. Tentunya kita berharap dari majelis ini kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat, yang nantinya memudahkan kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah untuk panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan juga umatnya yang setia hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin mengajak mengambil sebuah gambaran seperti ini, Bapak Ibu. Di sini kebanyakan yang ma'isyahnya apa? Pekerjaannya apa kebanyakan? Atau beda-beda semuanya? Ada yang bekerja di tambang emas. Ada yang bekerja di tambang emas di sini? Udah gawe ini tambang sekang emas, udah tambang penambangan gitu. Ada apa tidak? Tidak ada. Kalau panjenengan Bapak Ibu diberi kesempatan untuk rihlah, untuk jalan-jalan ke penambangan emas, paling dekat di mana? Gumelar ya, ikutnya itu ya, di sebelahnya Wangon ya, Lumbir ya. Ya. Kalau seandainya panjenengan diberi kesempatan untuk rihlah ke sana, jalan-jalan ke sana, kemudian sama ownernya di sana, pemilik lokasi penambangan, ditawarkan, monggo silahkan Bapak Ibu panjenengan jamaah majelis taklim Masjid Nurul Iman kan, silahkan. Kalau panjenengan aktif di majelis taklim di sana, pokoknya punya kesempatan ngambil emas seakeh-akeh, sekuate golek gawa wis. Apa yang akan terjadi panjenengan? Hah? Langsung ambil emasnya? Ada be enggak? Artinya apa? Kan enggak nampak emas itu, masih campur dengan tanah, campur dengan pasir, campur dengan tanah liat. Ketika panjenengan datang ke tambang emas, jangan dipikirkan kayak mlebu toko emas garing jikot garing nganggo, kan seperti itu. Di tambang emas itu, ngambil emas itu perlu perjuangan, iya. Memilah dan memilihnya perlu perjuangan. Pakai alat, iya. Ada yang kayak apa namanya, nampan kayak gitu, nggo. Nah, seperti itu. Kemudian ada untuk nggaliknya dan lain sebagainya. Jenengan dari sini ke sana mau plesir, kemudian jenengan ditawari, pokoknya ngambil silahkan, sekuate ambil, bawa pulang ke Bumiayu. Kita cuma bingung saja sampai sana, bingung. Ki kepriwe golek bedakna, ki kepriwe golek jikot, gitu kan? Terkait dengan bulan Ramadan ini mirip. Bahkan bulan Ramadan itu lebih istimewa daripada tambang emas.
Allah berikan kesempatan kepada kita, silahkan kamu ambil pahala sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Banyak orang masuk ke dalam bulan Ramadan bingung, Pak. Coba saja sekarang banyak orang yang memaknai semacam ini, bulan Ramadan bulan penuh berkah. Soalnya dagangan kelambi laris, dagangan peci laris, dagangan sarung laris, dagangan panganan laris, dagangan sendal laris. Banyak orang memaknai seperti itu ya. Gimana dagangannya? Alhamdulillah berkah Ramadan gitu kan. Apakah seperti itu? Bukan. Berkah Ramadan bukan itu. Sore-sore akeh sing awe bukanan itu bukan juga. Yang namanya berkah Ramadan itu kita memaksimalkan ibadah-ibadah yang Allah dan Rasulnya syariatkan terkait dengan bulan ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sehingga kita dapat yang sangat menyedihkan adalah kaum muslimin itu sampai bingung. Kayak waktu Arab gue ngapa maning ya gitu di bulan Ramadan kok bingung. Karena apa? Seperti tadi, datang ke situ nggak punya bekal, datang ke tempat tambang emas, tapi dia nggak ada pikiran apa yang mau dikerjakan, pakai apa caranya, itu nggak kebayang. Persis seperti itu kondisi kebanyakan kaum muslimin. Coba bagi-bagi habis subuh, kalau yang jamaah masih mending ya. Orang jamaah esuk-esuk wis melaku kan? Cukup setengah jam melaku nggak cukup biasanya orang-orang. Baru melaku garing apa? Turus kesel, gitu kan? Kemudian sore datang, yang dilakukan apa? Ngomong bocah. Setengah jam nggak cukup, jalan-jalan lagi. Nah, jenengan tahu di dekat area stasiun atau di pintu kereta itu, masya Allah, di sini mungkin sampai ramai ya. Saya tahunya itu kalau dari daerah saya ke selatan ke arah pantai, kadang-kadang ngisi kajian Ramadan sore gitu ya. Di area rel kereta api itu yang namanya orang itu, masya Allah, membludak banyaknya luar biasa. Cuma apa? Pengen nunggu maghrib, bingung harap ngapa. Seperti tadi, sudah ditambang emas karena nggak punya kemampuan, ya bingung domblong sidane gitu kan. Yang lain masya Allah getol dengan bacaan Al-Quran, yang lainnya dengan istighfar, yang lainnya dengan tarawih di malam hari. Malam hari juga sebagiannya nongkrong, astagfirullahaladzim. Ini untuk menggambarkan bahwasannya kalau kita masuk Ramadan tanpa persiapan, kita bakal seperti itu kondisinya. Nggak tahu apa yang akan kita kejar di bulan Ramadan. Jamaah sekalian, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Masih ada waktu, tinggal berapa hari? 19 hitungannya ya, perkiraan 19 hari menuju Ramadan. Masya Allah, masih ada kesempatan. Panjenengan yang belum latihan puasa masih ada kesempatan untuk puasa sunnah. Panjenengan yang belum latihan tahajud masih ada kesempatan beberapa malam ke depan untuk tahajud sebelum datangnya bulan Ramadan. Panjenengan yang belum latihan untuk tilawah Quran secara maksimal, latih, masih ada beberapa hari ke depan. Dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk sedikit berbekal. Mungkin sudah berulang kali disampaikan, namun untuk mengingat, karena sesungguhnya peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Terkait dengan puasa. Puasa itu apa sih? Puasa itu apa? Kita akan sebutkan arti puasa yang disebutkan oleh para ulama. As-siyamu huwa at-ta'abbudu lillahi bil imsaki 'anil mufattirat min tulu'i al-fajri ila ghurubi syams. Yang namanya puasa itu adalah at-ta'abbudu lillah, satu bentuk peribadahan kepada Allah. Puasa itu
salah satu bentuk peribadahan kepada Allah. Kan ibadah itu macam-macam, ada salat, ada puasa, ada zakat, ada umrah, ada haji, ada yang lainnya, masih banyak ibadah itu. Yang namanya puasa itu sebuah peribadahan kepada Allah. Caranya bagaimana? Bil imsak, dengan menahan diri anil mufattirati, dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri, dari saat terbitnya fajar, dari waktu subuh sampai terbenamnya matahari. Dari waktu subuh sampai terbenamnya matahari. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dari artian ini tolong diperhatikan. Kita menahan diri dari pembatal-pembatal puasa sejak terbitnya fajar. Terbitnya fajar itu adalah waktu masuknya waktu subuh. Maka kita itu dibolehkan untuk makan, untuk minum sampai azan subuh berkumandang, bukan sampai kepada waktu dikatakan sebagai imsak. Kenapa kita katakan seperti itu? Karena Nabi masih melegalkan makan dan minum. Bahkan Allah masih melegalkan makan dan minum sampai kapan? Sampai waktu fajar. Allah Ta'ala berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian sampai kapan? Sampai jelas benang putih dari benang hitam, yaitu di waktu fajar. Kita boleh makan, kita boleh minum sampai waktu fajar. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu masih membolehkan untuk terus makan sampai adzan subuh. Beliau bersabda, "Idza adzana Bilal, fakulu washrabu." Kalau Bilal itu adzan, silahkan makan minum. Karena Bilal itu adzan pertama, belum waktu subuh, adzan untuk membangunkan. Hatta yu'adzina ibnu Maktum, sampai kamu boleh makan minum sampai Abdullah bin Ummi Maktum itu mengumandangkan adzan. Fa innahu rajulun a'ma, sesungguhnya Abdullah bin Ummi Maktum ini adalah seorang yang buta. La yu'adzin, dia tidak mengumandangkan adzan hatta yuqal, sampai dikatakan kepadanya asbahta asbahta, sudah masuk waktu subuh, sudah masuk waktu subuh. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Allah Subhanahu Wa Taala masih membolehkan makan dan minum sampai adzan berkumandang. Adapun apa yang disebutkan dengan imsak seperti itu seharusnya dirubahlah, jangan imsak. Kalau imsak itu kan nggak boleh makan, nggak boleh minum lagi. Sebenarnya itu cuma sekedar peringatan, sebentar lagi mau masuk subuh. Peringatan boleh, silahkan. Yang penting jangan sampai mengharamkan sesuatu yang masih dibolehkan oleh Allah. Kalau panjenengan berhenti dari makan, dari minum di waktu yang disebutkan imsak seperti itu, yang nggak ada masalah, silahkan. Tapi jangan sampai wis ora kena mangan, wis ora kena nginum, itu jangan sampai mengatakan seperti itu. Allah aja membolehkan, ini yang membuat syariat itu Allah. Allah masih membolehkan makan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sang pembawa syariat masih membolehkan minum. Loh, kita siapa? Lebih hati-hati mana sih, kita atau Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya Nabi pasti dalam beragama beliau paling hati-hati. Beliau pembawa amanah dari Allah. Kaum muslimin dan muslimah, Bapak Ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang namanya puasa itu dilakukan sampai terbenamnya matahari, sampai terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari, lingkaran matahari gambarlah seperti ini, kemudian sampai terbenam. Kalau sudah di bawah garis ini baru dikatakan terbenam. Kalau di kita mungkin agak susah untuk melihat terbenamnya matahari secara maksimal, susah. Karena apa?
Di kita itu nggak ada yang datar luas banget gitu, nggak ada kan? Kalau di tengah padang pasir itu sangat mudah. Di negeri Arab, saya ditinggal dulu di Yaman, masya Allah, begitu mudah untuk melihat itu. Terbenamnya matahari benar-benar kelihatan gitu. Tapi kalau di kita kan, sini ke barat sedikit ada jenggulan. Kalau seandainya jenggulannya tinggi, wis tenggelam matahari lah. Nggak boleh seperti itu. Maksudnya terbenamnya adalah apa? Di garis ufuk barat. Jadi ketika sudah masuk, bukan cuma sekedar sebagiannya, tetapi ketika sudah total, maka dikatakan masuk waktu maghrib. Inti dari pembahasan kita ini adalah bahwasanya jangan sampai kita mengharamkan, jangan sampai kita melarang sesuatu yang Allah masih bolehkan, yaitu makan dan minum sampai apa? Sampai waktu subuh. Kemudian di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam, kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bahwasanya puasa kita itu dibedakan dengan puasa yang lainnya, yaitu apa? Adanya makan sahur. Yang membedakan puasa kita dengan puasa ahli kitab adalah akalatus sahur, makan sahur. Puasa ahli kitab nggak ada sahurnya, berat banget. Puasa kita alhamdulillah ada sahurnya, dan semoga ini menjadi kemudahan bagi kita semuanya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita bahas yang setelahnya terkait dengan puasa ini. Puasa itu ada dua macam, puasa wajib, ada puasa sunnah. Puasa wajib itu terbagi kepada dua. Ada puasa wajib yang memang diperintahkan oleh Allah, ada puasa wajib yang itu adalah karena apa yang kita lakukan, yaitu karena nadar. Perhatikan baik-baik, puasa wajib itu ada dua macam. Yang pertama, wajibnya memang ada perintahnya dari Allah, yaitu apa? Puasa Ramadan dan puasa kafarah, puasa tebusan. Puasa Ramadan, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Di situ Allah Ta'ala menyebutkan telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Jelas ini diwajibkan. Puasa kafarah itu wajib. Puasa kafarah seperti apa contohnya? Ketika seorang bersumpah, kemudian dia membatalkan sumpahnya, maka dia punya kewajiban untuk menebusnya dengan kafarah. Puasanya apa? 3 hari berturut-turut. Ini hukumnya wajib puasa kafarah. Puasa kafarah hukumnya wajib. Secara asal syar'i ada. Kemudian puasa yang kedua, puasa wajib yang kedua adalah apa? Yang asalnya tidak wajib kemudian menjadi wajib. Karena apa? Karena nazar seorang. Seorang bernazar untuk puasa. Tadinya puasanya Senin Kamis itu enggak wajib, puasa sunnah. Tapi ketika sudah dinazarkan, maka hukumnya menjadi apa? Wajib. Puasa Senin Kamis ketika dinazarkan itu menjadi wajib. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau nazarnya cuma sekedar mengatakan semacam ini, besok masuk bulan Sya'ban, misalnya bulan Rajab kemarin kita mengatakan besok kalau masuk bulan bulan Sya'ban saya nazar untuk berpuasa Senin Kamis selama 1 bulan, maka hukumnya wajib baginya. Dan nazar yang semacam ini bagus, nggak ada masalah, tidak ada masalah. Ada nazar yang tidak bagus. Nazar yang seperti apa? Dia minta sesuatu kepada Allah, kalau Allah ngasih dia baru memenuhi nazarnya gitu. Yang esok naik bocahku lulus nang UGM umpamanya, kemudian saya nazar untuk berpuasa sebulan, nazar puasa Daud sebulan, seperti itu.
Kalau yang semacam ini hukumnya adalah makruh. Ini yang sering dijadikan sebagai sarana untuk meminta kepada Allah. Nadzar muqayyad hukumnya makruh. Nek tahun siki aku nikah ya, aku harap nyembelih sapi. Umpamanya seperti itu. Sebagian orang kan semakin besar yang dinadarkan, ujar-ujarnya semakin besar apa yang dia dapatkan. Enggak, an-nadru la ya'ti bi khair. Nadar itu enggak mendatangkan kebaikan. Innama yastakhraju bihi minal bakhil. Yang namanya nadar itu cuma sekedar untuk mengeluarkan sesuatu dari orang yang pelit, orang yang bakhil. Asalnya kan enggak mau nyembelih sapi, cuma karena dapat keuntungan baru dia nyembelih sapi. Asalnya dia nggak mau puasa, tapi karena dapat keuntungan anaknya diterima di UGM, anaknya jadi PNS, baru setelah itu apa? Mengeluarkan sesuatu darinya. Orang bakhil saja yang suka nazar, Bapak Ibu. Tapi kalau nazarnya yang tadi bebas tanpa minta sesuatu, nggak ada masalah. Jenengan bernazar, saya bernazar habis Ramadan saya akan taat qobliyah dan ba'diyah, ya. Misalnya seperti itu, nggak ada masalah. Kembali kepada pembahasan kita tentang puasa Ramadan. Kaum muslimin muslimah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Puasa Ramadan adalah puasa yang hukumnya merupakan sesuatu perkara yang sangat penting di dalam agama kita, karena rukun Islam yang keempat, merupakan rukun Islam yang keempat, punya banyak keistimewaan. Di antara keistimewaan dari ibadah puasa itu adalah bahwasanya ibadah puasa adalah ibadah yang bakal menjadikan seorang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah puasa itu menjadikan seorang dimuliakan oleh Allah. Perhatikan baik-baik firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini jelas sekali Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan puasa kepada kita, kepada orang-orang sebelum kita. Puasanya ada nama puasa, namun bedanya puasa ahli kitab itu tidak ada sahurnya. Tadi sudah saya sampaikan. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan la'allakum tattaqun, agar kalian mencapai takwa. Dan ketakwaan inilah yang menjadikan seorang akan dimuliakan oleh Allah. Kalau panjenengan puasanya benar, maka ketakwaan jenengan akan dapatkan. Kalau jenengan takwanya benar, maka kemuliaan di sisi Allah sesuai dengan besar kecilnya takwa ini. Kemuliaan di sisi Allah sesuai dengan besar kecilnya realisasi takwa dalam kehidupan kita. Semakin kita maksimal merealisasikan takwa, maka semakin tinggi kemuliaan yang kita dapatkan di sisi Allah. Allah mudahkan diantaranya mewujudkan takwa dengan puasa. Kaum muslimin dan muslimah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Dan ketakwaan dari orang yang melaksanakan ibadah puasa itu ya sangat nampak ya. Di ibadah-ibadah yang lain ada, namun di ibadah puasa ini sangat nampak jelas. Perasaan muraqabah. Muraqabah itu apa? Merasa diawasi oleh Allah, itu muraqabah. Itu jelas sekali pada orang yang bertakwa, orang yang berpuasa. Kita kalau seandainya di siang hari bulan Ramadan ngemut permen, ketahuan nggak? Kalau nggak banyak ngomong nggak ketahuan kan? Coba ngemut permen sekarang itu ya nggak ketahuan kan? Apalagi jangan tambahin lagi pakai masker gitu ya. Tambahin lagi pakai helm. Ngemut permen orang bakal konangan. Tapi kenapa nggak pada ngemut permen? Apa sebabnya? Merasa diawasi oleh Allah. Saya lagi puasa, Allah tahu puasa saya, kan kayak gitu. Muncul perasaan seperti itu, dan ini sangat baik. Coba kalau seandainya muraqabah ini senantiasa hadir dalam hidup kita, dalam semua ibadah kita, kita ada merasakan adanya muraqabah, pengawasan dari Allah.
Kita istimewa banget. Coba kalau seandainya dalam setiap saat yang kita lalui kita punya muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, kita jadi baik banget jemaah. Inilah diantara bagian ketakwaan yang ada ketika seorang melaksanakan ibadah puasa. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, di antara keutamaan ibadah puasa, di antara keutamaan ibadah puasa yang lain itu untuk memberikan apa? Memberikan semangat bagi kita adalah bahwasanya puasa itu menjadikan seorang itu tidak terkena siksa neraka. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, innamas shaumu junnatun, sesungguhnya puasa itu merupakan perisai, yastajinnu bihal abdu minan nar, yang seorang hamba dengan puasa tersebut melindungi dirinya dari siksa api neraka. Masya Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan puasa yang kita kerjakan, yang wajibnya, yang sunnahnya, semuanya berbuah manis, yaitu kita dijauhkan dari siksa neraka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian keutamaan puasa yang lainnya, bahwasanya ibadah puasa ini Masya Allah luar biasa. Puasa ini nanti akan datang pada hari kiamat dan membelani kita atau membantu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "As-siyamu wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Puasa dan Al-Qur'an itu akan memberikan syafaat bagi seorang hamba kelak pada hari kiamat. Yaqulu siyam, puasa nanti di hadapan Allah akan mengatakan, ya Rabbi mana'tuhu ta'ama wasyahawat bin nahar. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku. Ini puasa ngomong sama Allah. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menghalangi si fulan dari makan, dari syahwatnya di siang hari bulan Ramadan. Fasyafi'ni fihi, izinkanlah syafaatku untuk diberikan kepadanya, perkenankanlah aku memberikan syafaat untuknya. Ini puasa akan belani seorang yang menjalankan puasa tersebut. Kemudian wa yaqulul Qur'an mana'tuhun nauma bil laili fasyafi'ni fihi, dan Al-Qur'an juga akan mengatakan di hadapan Allah, ya Allah, wahai Rabbku, aku telah menghalangi seorang dari tidur di malam hari. Nyenyaknya tidur, enaknya tidur di malam hari gitu ya, dihalangi untuk apa? Membaca Al-Qur'an. Fasyafi'ni fihi, maka berikanlah izin kepadaku untuk memberikan syafaat baginya. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fayashfa'ani, maka keduanya itu diperkenankan memberikan syafaat. Masya Allah, Al-Quran dan puasa memberikan syafaat bagi siapa? Bagi orang-orang yang akrab dengannya tentunya. Masa ada sih orang jauh, istilahnya kalau di kita kan nggak ada lah orang jauh kemudian memberikan pertolongan. Yang ada adalah apa? Orang yang dekat. Demikian juga Al-Quran. Kalau kita akrab dengan puasa sunnah, puasa wajib, kita orang yang paling punya potensi dapat syafaat daripada puasa tersebut. Kalau kita hariannya akrab dengan Al-Quran, maka kita punya potensi besar untuk mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Lu bacanya sebulan sekali, ya repot. Apalagi baca Al-Qurannya cuma ketika momen-momen tertentu saja, ya repot. Gimana mau dapat syafaat dari Al-Quran? Gimana mau mendapatkan syafaat dari puasa sementara kita setahun full nggak pernah puasa sunnah? Puasanya cuma apa? Yang wajib-wajib saja. Puasa apa? Ramadan saja misalnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka berusahalah untuk mendekat kepada yang bisa memberikan syafaat kepada kita. Dekatkan diri kita dengan puasa, akrabkan diri kita dengannya, akrabkan diri kita dengan Al-Quran. Dari sisi membaca, dari sisi mengkaji, dari sisi mengamalkan, maksimalkan itu. Biiznillah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan syafaat dari Al-Qur'an tersebut. Demikian juga dari puasa tersebut.
Kaum muslimin dan muslimah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian di antara keutamaan ibadah puasa adalah orang yang berpuasa itu memiliki senjata, memiliki doa yang mustajab, karena doa itu kan senjatanya seorang yang beriman. Orang yang berpuasa itu punya doa mustajab. Doa mustajabnya itu kapan? Sepanjang waktu dia berpuasa, dari sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari, doanya itu mustajab. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." 3 golongan manusia doanya itu tidak ditolak. Ada 3 golongan manusia yang doanya tidak ditolak. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan as-shaim hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai ketika dia berbuka. Berarti sepanjang hari? Iya, sepanjang hari. Wal imamul adil, yang kedua adalah imam yang adil, pemimpin yang menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa da'watul madlum, dan doanya orang yang terzalimi. Jenengan mau milih mana? Ketika jenengan pengen doanya dikabulkan oleh Allah, pengen jadi seorang pemimpin yang adil, berat. Pengen jadi orang yang terzalimi, orang gelem juga. Puasa lah ini yang paling memungkinkan bagi kita, paling enak bagi kita sebenarnya puasa. 3 golongan ini semuanya adalah apa? Doanya dikabulkan oleh Allah. Pemimpin yang adil, orang yang berpuasa, kemudian apa tadi? Orang yang terzalimi, doanya akan dikabulkan. Kita nggak maulah dizalimi. Ya kalau seandainya qadarullah kita terzalimi, gunakan untuk berdoa, doa-doa kebaikan untuk kita dan juga untuk orang yang menzalimi kita. Kaum muslimin dan muslimah, Bapak Ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Ini beberapa keutamaan puasa dan masih banyak sekali keutamaan dari ibadah puasa. Dan saya ingin mengajak di sini untuk membahas tentang bagaimana penetapan awal bulan Ramadan. Penetapan bulan Ramadan ada 2 cara. Penetapan awal bulan Ramadan itu ada 2 cara. Yang pertama adalah ru'yatul hilal. Penetapan bulan Ramadan yang pertama adalah ru'yatul hilal. Ketika terlihat bulan sabit di awal bulan, itu dikatakan masuk Ramadan. Bagaimana caranya? Caranya adalah jika hilal tersebut terlihat setelah terbit, setelah terbenamnya matahari pada tanggal 29 Sya'ban, malam ke-30. Kalau terlihat di saat itu, maka besoknya itu sudah Ramadan. Contohnya seperti ini. Misalnya hari ini tanggal 29 Sya'ban. Berarti proses ru'yah itu nanti ba'da maghrib. Ini kan misalnya 29 Sya'ban. Nanti ba'da maghrib, setelah terbenamnya matahari, kemudian terlihat bulan sabit, maka besok sudah Ramadan. Kapan melihatnya? Tanggal 29 Sya'ban malam ke-30 gitu ya, malam ke-30. Tapi kalau sudah terlihat nggak jadi malam ke-30, malam 1 Ramadan gitu. Jelas ini yang pertama. Yang kedua adalah menyempurnakan hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Kapan ini dilakukan? Dilakukan ketika pas ru'yah ternyata tidak terlihat. Misalnya mendung atau bahkan hujan besar gitu. Otomatis kita langsung menetapkan bahwasanya besok masih Sya'ban, masih tanggal 30. Jelas? Jelas atau belum ini?
Nabi SAW beliau bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah kalian, yaitu berhari raya, yaitu dengan melihat hilal. Fa in ghubiya alaikum, kalau seandainya tertutup karena mendung ataupun yang lainnya, fa akmilu iddat Sya'ban 30, maka sempurnakan hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Kalau sudah 30 hari nggak perlu lagi nanti ruqyah lagi lah gitu. Nggak perlu, sudah otomatis, karena tanggal di dalam Islam itu cuma 29 atau 30. Jadi ketika sudah malam sudah 30-nya nggak perlu lagi untuk ruqyah. Hadis yang tadi saya baca adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini adalah dua cara penetapan awal Ramadan. Coba saya mau nanya yang mencatat. Yang pertama, masuknya awal Ramadan gimana? Dari catatan antum. Bismillah. Kapan dilakukan melihat hilal? Dilakukan pasca maghrib tanggal 29 Sya'ban. Jika hilal terlihat maka berarti besoknya adalah tanggal 1 Ramadan. Ya, barakallahu fiik. Yang kedua, cara kedua penetapan bulan Ramadan. Di tanggal ya bulan Sya'ban disempurnakan menjadi 30 hari. Secara otomatis setelah 30 besoknya tanggal 1. Barakallahu fikum jami'an. Kita akan sebutkan di sini terkait dengan syarat wajibnya puasa Ramadan. Syarat wajibnya puasa Ramadan. Yang pertama adalah al-Islam, beragama Islam. Orang yang non-Islam tidak ada kewajiban berpuasa. Apa maknanya? Maknanya seperti ini. Kalau ada non-Islam masuk Islam, maka tidak ada kewajiban untuk mengqadha puasa-puasa yang dia tidak kerjakan sebelum keislaman. Misalnya seorang masuk Islam di usia 25 tahun misalnya. Standar dewasa itu kan 15. Berarti ada 10 kali puasa yang dia alami di masa dia sudah dewasa gitu kan. Kalau seandainya sekarang orang masuk Islam di usia 25 tahun tidak ada kewajiban dia mengqadha. Kamu utangnya puasanya dewasa kan 15, utangnya 10 kali puasa 10 bulan berarti. Enggak ada seperti itu, karena ketika masih non-Islam tidak terkena kewajiban puasa. Ini maknanya. Yang kedua adalah dewasa. Syarat wajibnya puasa Ramadan yang kedua adalah dewasa. Maka tidak ada kewajiban berpuasa atas seorang yang belum dewasa. Anak kecil, bukan yang kecil badannya, karena ada sebagian orang tua tapi badannya kecil ya. Yang dimaksudkan dewasa. Kalau sudah dewasa ada kewajiban. Kalau belum dewasa tidak ada kewajiban. Akan tetapi anak-anak kecil perlu dilatih, diperintah. Kalau di sini umumnya berapa? Mulai latihan puasa. Usia berapa, Pak? Anak panjenengan berapa dulu latihan puasa? 7 tahun, 6 tahun, sudah ada yang berkuat? Hah? Banyak, alhamdulillah. Enggak apa-apa, dilatih. Tapi tentunya jangan terlalu memaksakan ya. Karena sebagian anak itu susah makan, ketika sahurnya susah, nanti siang-siangnya keringat dingin ya sudah. Kalau keringat dingin kan suren tanda itu, tanda suren. Jadi dibatalkan saja. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini yang harus kita lakukan sebagai orang tua. Kita melatih anak-anak kita untuk berpuasa. Mereka belum wajib berpuasa, namun kalau seandainya kita latih, maka niscaya
ketika mereka sudah memasuki usia dewasa, mereka tidak akan kesulitan untuk apa? Untuk berpuasa. Kemudian yang ketiga, berakal. Syarat wajibnya puasa yang ketiga adalah berakal. Maka tidak ada kewajiban atas orang gila. Orang gila tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Kenapa? Karena orang gila itu tidak memahami hakikat puasa gitu ya. Diperintah sahur manut sahur, esok-esok jeruk sarapan gitu. Karena ya orang gila nggak paham apa hakikat dari puasa. Seperti orang gila kan nggak paham hakikat sholat itu apa gitu. Berdiri temennya ini langsung aruh-aruh ngomong gitu kan, karena nggak paham gitu. Maka orang yang gila itu nggak kena kewajiban syariat kita, tidak terkena beban syariat. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keempat adalah qudrah atau kemampuan untuk melakukan ibadah puasa. Seorang terkena kewajiban ketika dia mampu. Kalau orang tersebut tidak mampu berpuasa, maka tidak terkena kewajiban berpuasa. Tidak mampu mungkin karena tua, sudah sangat tua gitu ya, atau karena sakit. Yang sakitnya ini memang berat dan sudah tidak diharapkan lagi kesembuhannya. Maka orang-orang yang semacam ini tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Boleh baginya makan di siang hari, kewajibannya adalah untuk memberikan apa? Fidyah, membayar fidyah. Kaum muslimin muslimah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini adalah syarat wajibnya puasa. 4 syarat wajibnya puasa. Kita lanjutkan yang setelahnya, pembahasan tentang macam-macam manusia terkait dengan puasa ini. Berhadapan dengan puasa ini, manusia itu ada beberapa macam. Yang pertama, orang yang mukim dan mampu untuk berpuasa. Mukim itu maksudnya apa? Tinggal di daerah sendiri. Panjenengan orang Bumiayu, tinggal di Bumiayu, itu namanya mukim. Mukim dan mampu, maka orang ini wajib untuk berpuasa. Allah berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Siapa di antara kalian melihat datangnya bulan, maka hendaklah dia berpuasa di bulan tersebut, yaitu di bulan Ramadan. Ini yang pertama. Yang kedua, al-marid, orang yang sakit. Orang yang sakit. Orang yang sakit ini dibolehkan untuk berbuka. Boleh baginya untuk tidak berpuasa jika puasanya tersebut menjadikannya mendapatkan bahaya, tambah sakit, tambah parah sakitnya, atau sembuhnya tambah lama, seperti itu. Kalau sakitnya membahayakan, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa. Kewajiban orang yang sakit jika sudah sembuh adalah mengqadha. Kewajibannya mengqadha. Jangan sampai orang sakit kemudian sehat, ternyata pas sakit itu dia sudah membayar fidyah lah. Nggak boleh. Orang sakit nggak boleh bayar fidyah. Sakit yang artinya kemudian setelahnya sembuh ya. Kalau sakitnya memang sakit menaun dan memang orang itu sampai lemah, nggak mampu, ya nggak ada masalah. Tapi kalau seandainya seorang, saya kemarin sudah membayar fidyah, loh jenengan sih sehat banget kok, tapi kan saya sudah bayar fidyah, ya nggak bisa. Kewajibannya dia adalah mengqadha puasa. Kita lanjutkan. Yang ketiga, golongan manusia yang ketiga adalah musafir. Musafir, orang yang melakukan perjalanan jauh. Musafir itu artinya apa? Orang yang melakukan perjalanan jauh. Safar yang sudah menjadikan orang itu disunahkan untuk mengqashar salat
maka safar tersebut juga membolehkan seorang untuk tidak berpuasa. Safar yang sudah menjadikan seorang boleh atau disunnahkan untuk mengqashar salat, safarnya berapa? Jumhur ulama 85 km. 85 km. Kalau 85 km perjalanannya, maka sudah boleh mengqashar salat, dan boleh bagi seorang ketika perjalanan tersebut adalah untuk apa? Untuk tidak berpuasa. Tapi jangan muter-muter ya. Bumi Ayu diputer-puter ya. muter lagi sampai 85 km. Saya safar. Nah, nang kene orang nang kene. Gimana? Maksudnya sekali jalan itu 85 km. Kalau itu jumhur pendapatnya. Kalau ulama yang lain mengatakan dikembalikan kepada urf, kebiasaan. Perjalanan yang sudah dikatakan perjalanan jauh gitu ya, maka dikatakan sebagai safar. Dari sini kemana dikatakan perjalanan jauh? Jakarta. Dari mana? Bandung. Dari sini mana? Jogja. Hah? Sama aja. Perjalanannya tetap dikatakan sebagai safar, meskipun cepat banget. Meskipun cepat. Alhamdulillah di sini nggak ada pesawat. Jadi seperti itu ya. Kalau ngarah gampangnya ikut kebanyakan ulama mengatakan yang namanya safar 85 km. Kalau mengikuti sebagian ulama yang mengatakan dikembalikan kepada urf atau kebiasaan daerah, maka sudah dikatakan pergi jauh belum gitu loh. Kalau dulu dengan sekarang juga ada perbedaan sedikit-sedikit ya. Kalau dulu ya saya dari Kemeranjen sampai Bumi Ayu itu sudah katakan jauh, sekarang ya kayak dekat rasanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kewajiban orang yang sakit, kewajiban orang yang safar tadi ketika di siang harinya nggak berpuasa Ramadan adalah untuk mengqadha. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 185, wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa yang sakit atau dia itu melakukan perjalanan, maka dia mengganti di hari yang lain, mengqadha di hari yang lain. Ini adalah golongan yang ketiga. Yang keempat, al-haid wan nufasa, wanita yang haid dan wanita yang nifas. Wanita yang haid, wanita yang nifas itu haram berpuasa. Kalau maksain puasa tidak sah, bahkan berdosa. Misalnya ada wanita yang ngeyel gitu ya. Misalnya, semoga saja di antara kaum muslimah tidak ada yang punya pendapat seperti ini. Saya sehat, saya mampu kok. Nah, saya harus berpuasa. Besok nyaur, susah lah nyaur gitu. Nggak ada temennya, umpamanya alasan seperti itu. Nggak boleh maksain dia puasa, nggak sah. Bahkan dia berdosa karena apa yang dia lakukan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau ketika ditanya, apakah ada kewajiban wanita untuk mengqadha salat? Maka beliau mengatakan, kunna nu'maru biqadha'is shaum wa la nu'maru biqadha'is shalah. Kami wanita, para sahabat, para sahabiah gitu ya, kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, tidak diperintah untuk mengqadha salat. Kalau secara akal, sholat itu kan lebih penting, kenapa nggak diqadha? Ayo qadha sajalah, sholat kan penting banget gitu. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha membatalkan logika tadi dengan beliau menukilkan dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama bukan dengan akal, agama dengan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami para muslimah di zaman Nabi diperintah untuk mengqadha puasa karena terhalang haid, terhalang dengan nifas, tidak diperintahkan untuk mengqadha apa? Salat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mohon maaf ini, tolong diperhatikan.
kadang-kadang terjadi kesalahan pemahaman di sebagian ikhwah, di antara ikhwah di majelis taklim. Kesalahannya seperti ini: istrinya atau muslimah tersebut, dia itu ngalami nifas di bulan Ramadan. Qadarullah lahiran itu malam Ramadan. Padahal nifas itu berapa hari? 40 hari. 40 hari nifas itu. Berarti utangnya sebulan penuh ya. Bingung kan sebagiannya? Tapi kan istri lagi menyusui. Nah, alasan udah bayar fidyah aja karena istri lagi menyusui. Boleh? Enggak boleh. Orang yang terhalang puasa karena nifas wajib mengqadha. Enggak ada tembusan lain. Enggak boleh. Kenapa sebabnya? Karena penghalangnya itu nifasnya. Bisa dipahami ini? Bok ada kesalahan kemarin-kemarin ya, diganti sekarang. Bok ada kesalahan seperti itu pemahamannya, jadi diganti. Karena sebagian orang tadi mengatakan kayak gitu, istri saya tapi kan lagi menyusui, boleh kan bayar fidyah kalau menyusui? Alasan yang dia tidak boleh berpuasa bukan menyusuinya, tapi karena nifasnya, itu yang menghalangi dia. Utang sebulan sih kayak ngapa bote gitu. Bapak-bapak utang rong dina bae segala nyaur bubu-bubuan ngantek-antekan Sa'ban maning kadang-kadang gitu ya. Masya Allah. Ini utangnya sebulan gimana? Tolong Pak, jenengan tanggung jawab. Istri panjenengan utangnya misalnya adalah 30 hari, jenengan tanggung jawab. Bukan berarti jenengan muasak nasi wadon, bukan. Tanggung jawabnya seperti apa? Tanggung jawabnya adalah, katakan, Mi, utangnya puasa berapa kemarin? Sebulan, 30 hari persis. Masya Allah. Ya wis, Umi puasa wajib mengqadha, saya puasa Senin Kemis. Nah itu istri begitu berbunga-bunga dengan kata-kata suami semacam itu, begitu bangga. Masya Allah, Abi hebat banget, suaminya hebat banget. Karena apa? Tanggung jawab gitu. Ada tanggung jawabnya, punya perhatian. Buktikan cintamu wahai para suami dengan cara seperti itu. Kalau muslimah itu kan biasanya hampir pasti punya utang lah Ramadan gitu. Kadang-kadang utangnya seminggu, kadang-kadang 5 hari dan lain sebagainya, ada yang berbeda mungkin seperti itu. Biasanya muslimah yang masih masih produktif. Nah, itu pasti punya utang. Maka buktikan wahai para suami cinta panjenengan dengan cara seperti itu. Kapan Umi mau nyaur puasanya, barengin sama Abi saja ya. Senin Kemis nanti Abi puasa Senin Kemis, Umi puasa qadha. Itu begitu membahagiakan bagi istri dengan semacam itu ya, Ma. Kita lanjutkan. Yang kelima adalah al-hamil wal murdi, wanita yang hamil dan wanita yang menyusui. Ini ketika sudah lepas dari masa nifasnya ya, hamil dan menyusui. Jika keduanya khawatir akan dirinya akan tertimpa bahaya ketika berpuasa, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa, dan kewajibannya adalah untuk mengqadha. Kewajibannya adalah untuk mengqadha. Kenapa kewajibannya untuk mengqadha? Wallahu a'lam. Karena memang yang namanya hamil dan juga menyusui itu ya mirip seperti sakit. Kalau sakitnya sudah hilang, kewajibannya mengqadha gitu. Ya ada pendapat dengan membayar fidyah ya, tafadhol, nggak ada masalah. Memang ada beda pendapat di kalangan para ulama tentang masalah ini. Kemudian selanjutnya yang ke-6, al-ajiz anis saum, yang tidak mampu berpuasa.
baik karena sudah usia lanjut atau karena sakit yang sakitnya berat dan tidak diharapkan lagi kesembuhannya, maka orang tersebut memberi makan, tidak berpuasa dan memberi makan setiap hari yang ditinggalkannya. Ini adalah 6 golongan manusia terkait dengan puasa. 6 golongan manusia terkait dengan puasa. Kita lanjutkan sekarang tentang pembatal-pembatal puasa atau mufsidatus saum atau mubtilatus saum, pembatal-pembatal puasa. Yang pertama adalah al-aklu wasyurbu amdan, makan dan minum secara sengaja. Makan dan minum secara sengaja. Allah Ta'ala menyebutkan wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimus siyama ilal lail. Makan dan minumlah sampai jelas benang putih dari benang hitam di waktu fajar. Kemudian sempurnakan puasa sampai malam. Berarti siangnya itu nggak boleh makan, iya. Nggak boleh minum, iya. Itu kalau menyengaja. Kalau tidak sengaja karena lupa kemudian makan, kemudian minum, maka puasanya tidak batal dikarenakannya. Meskipun ngantekan wareg, makan bukan cuma tanggung-tanggung, gitu ya. Nasi padang seporsi umpamanya gitu kan ya. Ya mungkin saja wong jenengane kelalen, gimana lagi gitu kan. Kalau seandainya seperti itu benar-benar lupa, maka fa innama at'amahu Allahu wa saqahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ngasih makan dia dan minum dia. Yang repot itu kalau makan urung minum kemutan gitu. Kan repot banget sudah di sini priwe gitu. Arep nginum kena batal gitu ya. Kalau nggak minum ya dipijeti sedikit-sedikit ya, kan mudun gitu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi makan dan minum yang membatalkan adalah makan dan minum dengan sengaja, dengan sengaja. Kemudian tsaniyan, yang kedua, pembatal puasa yang kedua adalah al-jima', yaitu apa? Hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Karena Nabi SAW memberikan hukuman yang begitu berat kepada seorang Arab Badui yang datang kepada Nabi SAW mengadukan bahwasannya dia telah menyetubuhi istrinya di siang hari bulan Ramadan. Kemudian orang tersebut mengatakan halaktu, aku binasa. Maksudnya karena apa? Melakukan kesalahan fatal menyetubuhi istri di siang hari bulan Ramadan. Maka Nabi SAW memberikan solusi untuk bisa terbebas dari kesalahannya dengan cara apa? Pertama apa? Memerdekakan budak kalau punya. Kalau nggak punya, berpuasa 60 hari berturut-turut. Sekali jebol hukumannya 60 hari, berat banget. Ya demikianlah ketika orang itu melanggar melanggar syariat Allah, dihukum dengan hukuman berat. Kemudian kalau nggak mampu memberi makan kepada 60 orang fakir miskin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan. Yang membatalkan puasa yang selanjutnya adalah ta'ammudul qai', yaitu sengaja memuntah, sengaja melakukan sesuatu yang membuatnya muntah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, man istaqa'a amdan falyaqdi, barang siapa yang muntah secara sengaja maka wajibannya adalah untuk mengqadha. Muntah secara apa?
sengaja. Kalau panjenengan cuma sekedar lewat di tempat pembuangan sampah, qadarullah bau banget jenengan muntah, maka enggak ada kewajiban mengqadha. Yang membatalkan itu kalau panjenengan sengaja. Kalau sengaja lewat dari situ. Tapi sengajanya kan sengaja, cuma sengaja lewat, bukan sengaja untuk apa? Muntah. Maka di saat itu seorang itu mengqadhanya. Wa man dara'ahu alqai fala yaqdi, dan siapa yang dia muntahnya ya bukan disengaja maka tidak mengqadha. Pembatal yang keempat adalah mengeluarkan mani dengan perbuatannya sendiri. Bukan hubungan badan suami istri ya. Kalau hubungan badan suami istri itu hukumannya berat. Kalau ini ya, beratnya karena apa ya? Beratnya karena apa, Pak? Sama-sama dablek gitu. Kalau suaminya lupa, istrinya kan ingat harusnya gitu. Pura-pura lupa juga. Mengeluarkan mani dengan perbuatannya, baik laki-laki ataupun perempuan. Mencari kepuasan pemenuhan syahwatnya dengan dengan perbuatan. Kalau di siang hari seorang tidur kemudian mimpi, maka tidak batal puasanya. Karena itu di luar kemampuan dia. Seorang tidur siang hari kemudian mimpi basah, nggak batal puasanya. Tapi kalau seandainya seorang itu melihat sesuatu atau menggunakan tangannya, maka itu yang membatalkan apa? Membatalkan puasa. Di sini disebutkan yang kelima adalah al-hijamah, berbekam. Berbekam itu disebutkan sebagian ulama mengatakan membatalkan puasa. Apalagi donor darah. Berbekam itu kan keluarnya nggak sampai seperti donor darah ya. Banyakan mana? Banyakan donor lah. Kan sepok segini, berapa liter itu kalau gede? Ada seliter apa enggak? Apa setengah liter? Hah? 350 mililiter ya. Segini itu kan. 350 ini ya setengahnya ini berarti kan. Kalau bekam kayaknya nggak nyampe segitulah. Jadi bekam itu disebutkan membatalkan, apalagi donor darah. Dan perlu dipahami di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kenapa kok berbekam itu membatalkan puasa? Karena min ajli dha'af, karena seorang yang berbekam itu menjadi lemah karena darahnya dikeluarkan kayak gitu. Memang ada dua hadis yang seolah-olah bertentangan. Nabi SAW disebutkan hadisnya sama-sama sahih. Aftarul hajim wal mahjum. Orang yang membekam dan orang yang dibekam itu sama-sama telah batal puasanya. Aftar, telah berbuka gitu. Maksudnya batal puasanya. Dan Nabi SAW disebutkan ihtajaman Nabi SAW wa huwa saim. Di hadis yang lain disebutkan Nabi SAW itu berbekam dalam kondisi beliau berpuasa. Seolah-olah bertentangan gitu. Namun di sana ada bagian dari syariat kita yang namanya nasikh dan mansukh. Ada yang menghapus, ada yang dihapuskan syariat itu. Dan kebanyakan ulama atau yang saya ketahui itu bahwasanya apa? Hijamah itu tidak membatalkan puasa, kecuali kalau memang menjadikan orang itu apa? Lemah di saat berpuasa. Kemudian pembatal puasa yang lainnya adalah masuknya sesuatu ke dalam rongga perut. Masuknya sesuatu ke dalam rongga perut, bukan makanan. Kalau makanan ya namanya makan gitu ya. Kelereng masuk blek gitu. Atau apalagi Pak yang mungkin masuk? Mungkin jenengan pas lagi sikat gigi, terus giginya itu gigi palsu, jatuh ke telan gitu. Iya, ini membatalkan masuknya sesuatu ke dalam rongga perut, itu membatalkan puasa. Batal puasanya.
Kalau disebutkan air atau minuman kan itu namanya makan dan minum kan. Kalau ini nggak makan orang dolanan karo bocah ya ki. Bahagia banget ya Pak ya. Apa namanya? Jenengan lagi mainan sama anak jenengan, mainan apa? Kelereng ataupun mungkin bekel, plok gitu Mas. Misalnya seperti itu. Ya, ini membatalkan puasa. Kemudian yang ketujuh yang membatalkan puasa adalah suntikan yang isinya nutrisi makanan. Suntikan yang isinya apa? Nutrisi makanan. Kalau suntikan obat itu enggak membatalkan puasa. Suntikan obat yang tujuannya menghilangkan rasa nyeri ataupun obat yang lain, maka itu tidak membatalkan puasa. Misalnya seperti yang jelas banget, zat makanan itu adalah apa? Infus. Infus membatalkan puasa. Apalagi transfusi darah. Seorang mendapatkan transfusi darah lagi habis operasi, kemudian ditransfusi darah kepadanya, itu yang membatalkan puasa. Kenapa batal puasanya? Ya infus saja nggak boleh, apalagi itu gitu. Karena inti dari infus tujuannya kan untuk nanti memproduksi darah. Kalau darah ini langsung, ya otomatis membatalkan puasa. Kita lanjutkan pembahasan kita yang setelahnya tentang sunnah-sunnah ketika berpuasa. Sunnah-sunnah ketika berpuasa. Sunnah-sunnah ketika berpuasa diantaranya yang pertama adalah aklatus sahur, makan sahur. Nabi SAW beliau bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena pada sahur itu ada keberkahannya, ada kebaikan yang banyak. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Kemudian yang kedua yang disunnahkan adalah takhirus sahur, mengakhirkan sahur. Sahur itu dimepetkan ke waktu subuh. Tidak seperti zaman dahulu sahur jam 12, jam 1 malam. Sahur itu mendekati subuh. Sebagaimana tadi saya sebutkan bahwasanya Nabi mengatakan idza adzana Bilal fakulu washrabu, kalau Bilal adzan makan dan minumlah silahkan. Itu kan menunjukkan waktu sahur, menjelang sahur. Hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum, sampai Abdullah bin Ummi Maktum mengumandangkan adzan subuh. Kemudian yang ketiga adalah ta'jilul iftar, menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka, maksudnya menyegerakan berbuka ketika sudah pasti masuk waktunya, jangan ditunda. Apalagi azan sudah berkumandang kemudian mengatakan nantilah saya habis sholat aja minumnya. Enggak kayak gitu. Nabi itu makan rutob kalau ada, kalau nggak ada rutob makan kurma, kalau nggak ada air putih baru setelah itu sholat. Itu contoh dari Nabi SAW. Jangan malah kita lah nanti aja lah habis sholat gampang lah. Enggak, ini tujuannya ngikuti ajaran Nabi SAW. Kita itu menyegerakan berbuka. Ketika sudah dipastikan masuk waktu maghrib, sudah. Yang keempat, al-fitru ala rutab, yaitu berbuka dengan rutab atau kurma setengah matang. Kalau nggak ada, dengan kurma biasa yang kita kenal. Kalau nggak ada, maka dengan air putih seperti ini. Air putih, air bening, bukan yang lainnya.
tidak teh, tidak kopi, tidak dengan dawet, tidak dengan cendol, tidak dengan es buah, tidak dengan kolak, air putih. Hah? Murni ya. Jadi pada petunjuk Nabi itu pasti ada kebaikan. Beberapa waktu yang lalu saya ngisi majelis taklim di sebuah rumah sehat, rumah dokter yang mengumpulkan jamaahnya, masya Allah ternyata banyak sekali jamaahnya gitu ya. Saya ngisi kajian di situ dan dokter tersebut memberikan memberikan keterangan bahwasannya ketika seorang habis puasa darahnya itu lagi rendah-rendahnya, jangan langsung digempur dengan manis-manisan buatan. Itu akan merusak apanya? Merusak apa? Kadar di dalam tubuhnya tersebut, gulanya gitu. Tadinya lagi rendah, genjot dengan teh manis, dengan minuman yang manis lainnya, enggak. Caranya terbaik memang petunjuk Nabi. Ini terbukti semuanya, kata dokternya tersebut, terbukti semuanya secara medis. Kurma itu manis tapi tidak seperti manisnya gula. Kurma itu makanan yang sangat istimewa, yang setiap muslim dan muslimah itu harus cinta kepada kurma ini. Nggak boleh seorang yang beriman kok nggak cinta kurma, nggak suka kurma, itu nggak boleh. Harus suka, harus suka. Jadi istimewa banget kata dokter ini. Kalau kurma itu pengolahannya itu pelan, nanti baru naik, nanti bisa stabil. Kalau gula itu langsung, sehingga orang yang berpuasa itu lemas banget kemudian jelek gitu ya, nanti bisa mengakibatkan gulanya tinggi banget seperti itu. Ini penjelasan dari dokter tersebut. Jadi seketika disebutkan berbuka dengan yang manis-manis gitu ya, maksudnya memang dengan kurma, dengan rutob, kurma yang masih setengah matang tadi, atau kurma yang tua yang kita kenal itu. Kalau enggak dengan air putih, hasawatin min ma, Nabi meneguk beberapa teguk air. Itu petunjuknya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dipraktekkan, insya Allah ini pola hidup sehat. Pola hidup sehat, terutama di bulan Ramadan kita butuh stamina, kita butuh kesehatan. Jangan asal-asalan gitu ya. Kita lanjutkan. Di antara yang disunnahkan adalah berdoa ketika berbuka dengan doa yang datang dari Nabi, dhahabadh dhama'u wabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Dan orang yang berpuasa itu disunnahkan juga memperbanyak berdoa sejak puasa awal, sejak subuh gitu ya, banyak berdoa. Kata Nabi SAW, ada 3 doa, salasatun la turaddu da'watuhum, ada 3 golongan manusia yang doanya tidak tertolak. Kata Nabi SAW, as-saim hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai berbuka. Kemudian yang kedua, al-imamul adil, imam yang adil, yang menegakkan hukum Allah. Yang ketiga adalah al-madlum, yang tadi kita sebutkan ya, al-madlum, orang yang dizalimi, dakwatul madlum. Sebagaimana juga disunnahkan untuk memberikan buka kepada orang-orang yang sedang berpuasa, berlomba-lomba untuk memberikan sajian buka untuk orang lain. Jangan malah berlomba-lomba ikut buka bersama. Berlomba-lomba membuat acara buka bersama. Yuk patungan yuk gitu dipikirkan. Jangan malah kita ketika di bulan Ramadan malah kita alhamdulillah berkurang pengeluaran karena setiap sore ada buka terus gitu. Seharusnya kita berbangga apa yang kita makan itu sebagai bekal untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang suatu saat kita ada buka bersama, makan bareng, ada yang memberikan, ya nggak masalah. Tapi jangan sampai kita kemudian semua keluarga kita malah diajak ke acara itu setiap hari, pindah-pindah dari masjid satu masjid yang lainnya terus sampai tutup Ramadan, selesai Ramadan nggak mengeluarkan apa-apa gitu. Jangan seperti itu, karena apa yang kita keluarkan dari hasil jerih payah kita itu adalah pahala yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian dianjurkan orang yang berpuasa itu untuk menjaga puasanya dari hal-hal yang merusak, dari ucapan, dari perbuatan yang bisa merusak pahala puasa. Dianjurkan sekali untuk seperti itu. Kita lanjutkan menyebutkan tentang hal-hal yang dimakruhkan. Perkara yang dimakruhkan di saat berpuasa apa saja? Di antaranya yang pertama adalah berlebih-lebihan. Ketika apa? Ketika kumur-kumur dan istinsyak. Kumur-kumur ketika pas wudu, atau istinsyak itu menghirup air pas wudu, itu semuanya boleh. Kumur-kumur di saat puasa nggak ada masalah. Istinsyak menghirup air ke hidung nggak masalah, tapi nggak boleh berlebih-lebihan. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, baligh fil istinsyak illa an takuna sha'ima. Kata Nabi, bersungguh-sungguhlah kamu ketika beristinsyak kecuali kamu sedang berpuasa. Berarti lagi puasa iya, nyedot air ke hidung iya, tetap seperti itu. Cuma tidak boleh berlebih-lebihan. Tidak boleh berlebih-lebihan yang menjadikannya nanti apa? Masuk ke dalam tenggorokan kita. Di antara perkara yang makruh adalah dzauqut ta'am bila hajah, mencicipi makanan tanpa hajat. Bukan tanggung jawab dadak melu-melu nyicipi gitu loh. Bapak-bapak apa taunya tentang masakan? Tiba-tiba masuk ke dapur, Bu, jajal kayak apa, masakannya enak apa ora, nyicipi. Itu enggak boleh, makruh itu yang seperti itu. Tugasnya istri sudah cukup gitu. Atau tugasnya pembantu rewang yang di rumah panjenengan misalnya, jenengan nggak usah ikut-ikutan kemudian mencicipi. Dan yang namanya mencicipi masakan itu nggak banyak-banyak, sesendok, ujung lidah dengan ujung jari ketemu kemudian dilepeh, nggak ditelan, nggak dikeluarkan, ujung jari tempelkan ujung lidah kemudian dilepeh, dikeluarkan seperti itu, nggak lebih dari itu. Demikian juga mengunyah permen tanpa menelannya. Ini makruh yang sama-sama. Mengunyah permen, ada sebagian permen karet itu yang nggak ada rasa, cuma rasanya seger tok, nggak ada manisnya, nggak ada manisnya. Ini juga nggak boleh seperti ini. Makruh hukumnya, meskipun dia tidak menelan, cuma kunyah-kunyah di mulut agar mulut rasa seger gitu ya. Kemudian apa? Ketika ini dikeluarkan ludahnya gitu. Ini juga tidak baik yang semacam ini, dikatakan makruh hukumnya. Hal lain yang perlu kita ingatkan di sini adalah terkait dengan salat tarawih, Salat tarawih sesuatu yang sudah kita kenal semuanya. Ketahuilah bahwasanya salat tarawih ini bagian dari qiyamul lail. Dan qiyamul lail dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus salati ba'dal fardhah salatul lail. Salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salat di malam hari. Dan tarawih ini bagian dari salat malam. Salat malam yang dikerjakan secara berjamaah dan adanya di bulan Ramadan itu namanya tarawih. Dan jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jangan pernah kita menganggap remeh, lah sudah biasa, gampang dan lain sebagainya. Tidak. Yang namanya tarawih ini harus senantiasa kita perhatikan, karena fadilah keutamaannya itu bertumpu kepada dua perkara. Tarawih ini akan mendatangkan kebaikan jika bertumbuh kepada dua perkara. Yang pertama iman, yang kedua berharap pahala dari Allah. Nabi mengatakan, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang dia melakukan qiyam Ramadan, salat malam di bulan Ramadan, karena iman dan berharap pahala, akan diampuni dosa dan akan dosa-dosanya yang telah lalu. Syaratnya dua tadi, ada iman, ada apa? Ada berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tumbuhkan harapan dengan mengetahui keutamaannya.
tumbuhkan harapan dengan mengetahui keutamaannya. Dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita harus cerdik memanfaatkan peluang. Tarawih ini ya di Bumiayu juga mungkin sama dengan di Banyumas lah. Tarawih ya nggak sampai 3 jam ya Pak ya. Nggak sampai 3 jam kan? Sejam nggak sampai ya? Sampai sejam? Enggak juga. Setengah jam lah, 11 rakaat biasanya, setengah jam. Itu ya alhamdulillah. Kalau kita cerdik, ternyata pahalanya itu jadi sholat semalam suntuk. Sholatlah bersama imam sampai selesai, pahalanya seperti sholat malam semalam suntuk. Setengah jam pahalanya kok semalam full, kan Masya Allah luar biasa. Dan ini hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang belajar memang. Karena sebagian orang itu punya anggapan lah sudah 8 rakaat sama imam, nanti witirnya di rumah pas mau sahur katanya kayak gitu, sambil baca Quran nanti, atau setelah sebelum baca Quran witir dulu, nanti setelah itu siap-siap untuk sahur, seperti itu. Enggak, sholatlah bersama imam sampai selesai. Nabi tidak menyebutkan 11 rakaat, Nabi tidak menyebutkan 23 atau 36 atau seterusnya berapa, tapi Nabi mengatakan innahu man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Sesungguhnya orang yang salat bersama imam sampai selesai, witirnya bersama imam, dari awal bersama imam gitu ya, maka dia akan dicatatkan baginya pahala salat semalam suntuk. Masya Allah, Masya Allah. Kemudian yang perlu diingatkan lagi adalah bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Maksimalkan untuk membaca Al-Quran. Targetkan, ayo mulai rancang bagaimana nanti kita khatam 30 juz dalam bulan Ramadan. Jangan melempem, jangan cuma 5 hari pertama saja semangatnya. Justru di akhir-akhir Ramadan kita harus semangat, lebih semangat lagi. Malu kalau kita mengatakan orang Indonesia imamnya adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i seperti apa? Masya Allah, sebulan itu 60 kali khatam Al-Quran. Bulan Ramadan 60 kali khatam Al-Quran, sebagaimana disebutkan oleh murid beliau yang bernama Ar-Rabi bin Sulaiman, kana Syafi'iyyu yakhtimul Quran fi syahri Ramadan 60 khatmatan. Adalah beliau Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak 60 kali khatam. Malam khatam, siang khatam, malam khatam. La ilaha illallah. Seperti apa hidupnya? Bukan orang ngode mbok ustaz ya. Ya, latihan Ramadan orang perlu ngode gitu. Bagaimana? Mati. Ada sebagian ikhwan yang Masya Allah saya ketemu itu luar biasa. Ramadan itu memang dia kerjanya jualan malam, ya sore sampai malam gitu ya. Di bulan Ramadan, dan jenengan gak jualan? Saya tanya seperti itu. Ramadan saya libur Ustaz, pengen maksimal ibadah lah. Masya Allah, alhamdulillah 11 bulan saya sudah bisa nabung, bisa bertahan untuk 1 bulan ini. Kan luar biasa gitu. Kalau mau bekerja ya bekerja di saat-saat yang lain. Kalau sekarang Ramadan jualannya ikut jualan nasi gorengnya berat banget ya. Lagi rame-ramainya jam segitu. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan majelis kita siang hari ini.